Jing loncat lapis 200 setan saya tidak lari. Orang saya di jalan dakwah apa beda dengan nabi-nabi di zaman dulu. Tunduk jangan tunduk, hormat tetap hormat, tapi tunduk jangan tunduk kepada kebatilan, jangan. Hormat tetap hormat. Jokowi presiden merupakan simbol negara, tetap kita hormat. Tapi untuk tunduk ikut-ikutan Al-Fateko enggak. Kasta Batak, suku Batak. Batak ini Nasution Kristen, ada juga Nasution Islam, betul. Tapi Manado nggak ada Holland Spregen. Dari nasab, dari silsilah, dari turunan asli Manado nggak ada beragama Islam. Makanya kalau dia kenal dengan Islam, Allahu Akbar. Sampai sekarang ada yang dipenjara, sudah dipenjara, bapaknya rektor, anaknya, bapaknya profesor, anaknya di penjara. Mana pernah dia mundur dari Islam? Bahkan sudah habis Quran. Namanya Nona Angelina Sondak. Allahu Akbar. Dia yang bikin ibu-ibu yang sudah muslim nenek moyang bisa mengaji. Terbalik memandunya ini. Nggak tahu malu ente. Kita yang dari kafir berjuang menegakkan Islam. Ente yang dari nenek moyang Islam hancurkan Islam. Innalillahi. Malu men. Islam itu berulang-ulang saya katakan ibarat buah. Dia manis, dia sedap, tumbuh pada pokok pohon yang baik di tanah yang subur. Itu Islam. Ada yang hanya mengambil dan merasakan menikmati manis dan sedapnya Islam. Ada juga yang siang malam banting tulang, peras keringat, tidak makan dan tidak tidur teratur. Mereka menanam dan menegakkan Islam. Siapa yang suka makan manisnya? Itu di pokok-pokok kayu itu. Ada yang sampai di tikungan-tikungan. Wah. Semua ngaku Islam. Subhanallah. Insinyur, doktorandus, muslimin, Abdullah, MBA, MBU, MBX, Ember. Banyak tuh. Banyak. Begitu dilantik, innalillahi. Besok ditangkap KPK. Pintar kata Nabi, tapi tidak berakal. Pintar. Bahkan munafik pun ada tuh, pakai haji lagi. Ada. Saya kan lewat dari Pekanbaru. Allahu Akbar. Sudahlah. Di sini saya lihat ada pendeta mencalonkan diri. Nggak apa-apa. Pendeta mencalonkan diri jadi anggota DPD RI. Sudah mulai ini kafir-kafir ikut-ikutan karena sudah melihat ada ulama yang mau jadi cawapres. Besok jangan ditolak kalau ada pendeta jadi cawapres. Jangan. Karena sudah ada contoh. Sudah ada contoh dari orang-orang munafik. Saya tahu label agama di Indonesia ini cuma dua. Kristen, Islam. Muk. Kafir, mukmin. Islam, Kristen, Nasrani, Muslim. Tapi ada ketambahan sekarang satu. Apa? Munafik. Jadi sudah ada tambah satu. Musim munafik. Padahal Medan ini, Riau, Aceh, musim durian. Sekarang bukan musim durian. Skala nasional, musim munafik. Nggak ada orang kafir nggak munafik. Ada pendeta saya baca di Aikanopan. Pendeta siapa itu? Calon anggota DPD RI. Non partai kalau DPD. Apakah kita sebut dia nggak boleh kita pilih? Walau bisawab. Dia jadi berani, mereka jadi baju, jadi berani menghina Islam. Bahkan ketika Habib Bahar masuk penjara, innalillahi. Coba lihat komentar-komentar orang tuh. Jamaah, apapun kesalahan seorang pendakwah, jangan kita ikut-ikutan mencela. Bagaimana kalau ujian yang diberikan Allah
ma'asaba min musibatin illa biidnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah musibah menimpa kepada seseorang illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ujian, musibah, bencana itu adalah izin Allah. Nggak berhak kita untuk menghina, mencelah apalagi kepada seorang pendakwah. Memang ada kesalahan, ada kesalahan. Seperti saya begini sudah berapa kali dilapor, tinggal saya tanya-tanya kapan polisi saya di penjara. Oh, ada yang komentar habis Bahar Smith, Yahya Waloni. Bangsat, kau kira saya takut? Serahkan bawa mobil dari Jakarta keliling Indonesia, nggak perlu pengawal. Saya yang bawa. Nggak pernah saya takut. Orang bilang jangan lewat Palembang, ada bajingan, ada bajing loncat. Bajing loncat lapis 200 setan, saya tidak lari. Orang saya di jalan dakwah, apa beda dengan nabi-nabi di zaman dulu? Tunduk jangan tunduk, hormat tetap hormat, tapi tunduk jangan tunduk kepada kebatilan, jangan. Hormat tetap hormat. Jokowi presiden merupakan simbol negara, tetap kita hormat. Tapi untuk tunduk ikut-ikutan Al-Fateko enggak. Ini ada MTQ, robah. Kenapa robah? Karena presiden menyebutnya Al-Fateka, maka MTQ kali ini harus menyebut Al-Fateka. Langgamnya langgam Jawa, besok langgam Aceh, besok langgam Kalimantan. Islam dipersempit jadi Islam Nusantara. Siapa yang buat? Kepentingan Oh, saya yang buat itu. Ma'ruf Amin. Apa masih kiai, Ustaz? Enggak lah. Dulu masih kiai, saya buktikan. Ingat ke tidak? Tahun 2016, ini kan Desember. 3 hari lagi Natal Yesus Kristus, Kristen punya. Mauludnya Kristen. 2016, fatwa MUI. Pak Ma'ruf masih kiai, menurunkan fatwa menyebut selamat hari Natal adalah haram. Saya bantah, saya katakan menyebut selamat Natal tidaklah haram. Tidak mudah untuk mengharam-haramkan orang Islam. Satu kali saya minum, Nabi kan larang minum pakai tangan kanan, tangan kiri ya. Satu waktu saya minum pakai tangan kiri. Saya berhadapan dengan satu muslim yang otaknya dangkal soal Islam, tapi suka nyerodok saudara muslim. Memang sengaja saya pakai kiri, saya minum. Ustadz, minum menurut Nabi setan minum pakai tangan kiri. Setan nggak pakai bismillah, saya pakai bismillah. Boleh nggak saya potong tangan kananmu? Sekarang ente tinggal punya tangan kiri. Ente pakai tangan mana kalau minum? Jangan dipersempit itu Islam. Saya bukan kafir yang bodoh yang masuk Islam. Saya sudah menyelam 8 tahun tentang Islam. Bukan orang Islam yang Islamkan saya. Saya lebih paham daripada orang Islam tentang Islam ini. Makanya saya lebih setia. Nggak perlu pakai sopir, nggak pernah takut, dan nggak berani saya bermunafik terhadap agama ini. Dari dulu watak saya memang begini. Di Kristen juga saya radikal. Saya bilang tidak haram. Tidak haram. Ada yang bilang kok bisa begitu Ustaz? Ya iya, menjelaskan kepada umat harus ilmiah. Pendeta Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen, Jakarta 1961, halaman 64. Ini Abineno, ini adalah kristolog, adalah seorang teolog Kristen terkemuka, pendeta terkenal di dunia.
mengatakan sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Nah, kalau Abineno mengatakan tidak tahu, berarti semua umat Kristen termasuk pendeta tidak. Lalu kenapa orang Kristen merayakannya tanggal 25 Desember? Tanggal 25 Desember itu adalah pelaksanaan peringatan hari raya agama Romawi kuno yang disebut dengan kelahiran anak dewa matahari, mengenai konteks agama polytheism. Dalam bahasa Yunani, poli artinya banyak, theism itu